Halo guys, kali ini gue akan melanjutkan cerita Hanli versi Donghuanya. Sambil mengurus kebun obat, Hanli terus mengeluarkan energi roh angin yang tersisa dalam tubuhnya. Meskipun sulit, tapi akhirnya dia akan bisa menyingkirkannya sepenuhnya. Itu hanya masalah waktu. Dia juga memperdalam seni pedang King Yuan dan teknik pengembangan hebatnya. Keduanya teknik kultivasi langka di dunia. Fakta bahwa dia bisa menguasai keduanya benar-benar berkah dari surga. Begitu juga dengan ilmu alkimianya, dia perlu memperdalamnya. Lagi pula, ginseng roh 9 lengkung, tanduk agate, dan rumput pendamping iblis semua adalah bahan langka. Jika penyempurnaan gagal, semua upaya sebelumnya akan terbuang. Sedangkan catatan di kulit binatang yang dia temukan, setelah mempelajari bahasa iblis, Hanli akhirnya bisa memahaminya. Itu berisi teknik ras iblis yang disebut transformasi 9 angin. Sayangnya tanpa fisik yang kuat dari ras iblis, tubuh manusia tidak bisa menanggungnya. Ada juga seni rahasia yang disebut penghindaran bayangan darah. Dengan membakar esensi darah, itu dapat sangat meningkatkan kecepatan terbang. Namun teknik ini membutuhkan menyalurkan kekuatan spiritual ke sayap. Kebetulan Hanli punya sayap badai petir. Sesuai apa yang Mupailing bilang, dia memeriksa pekerjaan Hanli dan dia sangat puas. Untungnya Hanli punya boneka mekanik yang membantunya mengurus kebun obatnya. Akhirnya Hanli berhasil mengusir energi roh angin sepenuhnya dari tubuhnya. Tapi dia merasakan energi spiritual dalam tubuhnya menjadi agak kacau. Dia bertanya-tanya, apakah itu akan mempengaruhi pembentukan jiwa baru lahirnya. Dia mendengar bahwa pil stabilisasi roh eksklusif Sekte Awan Melayang selain menstabilkan jiwa, juga dapat memurnikan racun dan kotoran di dalam tubuh. Sayangnya bahannya langka, membuat pil sulit diperoleh. Saat itu, Sunho datang ke kebun obat mencari saudari senior Yuan. Hanli bertanya-tanya siapa senior Yuan ini. Apakah murid sebelumnya yang mengelola kebun? Hanli pun menemui Sunho, memberitahu dia bahwa sekarang kebun obat berada di bawah perawatannya. Mendengar itu, Sunho malah senang. Dia memberitahu Hanli bahwa dia memiliki peluang bisnis yang sangat baik. Menurutnya, yang paling penting di dunia kultivasi adalah batu roh. Dengan uang, dia bisa melakukan apapun, seperti membeli pedang kesukaannya. Dia menghabiskan beberapa ratus batu roh untuk mendapatkan senjata sihir kelas atas itu. Masalahnya, waktunya sebagian besar harus dia habiskan untuk berkultivasi. Jadi gimana caranya dia bisa mendapatkan batu roh? Namun baru-baru ini dia menemukan cara untuk menghasilkan uang, yaitu dengan menangkap rubah awan salju. Rubah awan salju yang telah berevolusi menjadi binatang iblis sangat disukai oleh murid-murid wanita di sekte mereka. Jika mereka menangkap satu hidup, mereka bisa menjualnya setidaknya untuk 100 batu roh. Dia dan teman-temannya menemukan satu baru-baru ini. Tapi sayangnya itu lolos. Namun jika mereka memiliki akar esensi kuning berusia 50 tahun sebagai umpan, mereka pasti bisa mendapatkannya. Hanli tahu tujuan Sunho adalah untuk meminjam tanaman roh itu, dan dia bilang kalau kebun memang memiliki tanaman itu. Tapi dia hanya penjaga, dia nggak punya wewenang untuk menggunakannya. Kalau ketahuan bibi bela dirimu, dia nggak akan bisa menjelaskannya. Hanli pikir Sunho punya banyak teman. Dengan memberikan bantuan kecil, dia bisa mendapatkan informan di dalam sekte, dan dia memutuskan untuk membantunya. Dia meminjamkan sejumlah batu roh padanya untuk membeli akar esensi kuning. Sunho sangat senang. Dia memuji kemurahan hati Hanli. Dia berjanji setelah sukses dia akan mengembalikan batu roh Hanli 2 kali lipat. Keesokan harinya, Sunho kembali menemui Hanli, memberitahu bahwa dia gagal menangkap rubah awan salju. Rubah itu bergerak sangat cepat, meraih akar esensi kuning dan melarikan diri dalam sekejap. Itu jelas bukan binatang iblis biasa, itu adalah spesies langka. Tapi dia nggak bisa menyerah. Untuk itu dia secara khusus meminjam beberapa bendera formasi. Namun untuk mengontrol formasi, dia kurang 1 orang. Dia mengajak Hanli untuk ikut. Hanli pikir sekali-kali dia harus melihat keadaan luar untuk menjernihkan pikirannya, dan dia setuju. Sunho sangat senang dan mereka pun berangkat.
Hanli, Sunho, dan beberapa temannya mengintai di posisi masing-masing, menunggu rubah awan salju masuk ke dalam perangkap. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya rubah datang. Saat dia masuk ke dalam perangkap, mereka langsung mengaktifkan formasi. Tapi tiba-tiba, rubah mati. Seorang dari mereka pun memeriksa rubah itu, dan ternyata dia benar-benar mati. Dia pikir ada yang salah dengan formasi yang mereka gunakan. Hanli pun memperingatkan teman-temannya kalau rubah itu licik. Hati-hati dengan triknya. Dan kecurigaannya benar, rubah itu cuma pura-pura mati. Hanli merasakan energi roh murni dari tubuh rubah dan langsung mengejarnya. Rubah itu menggunakan ilusi, tapi Hanli nggak tertipu. Dia memberitahu teman-temannya tentang itu, dan mereka pun mengikutinya. Namun mereka nggak bisa mengikuti Hanli menembus dinding batu, dan akhirnya memutuskan untuk menunggunya. Hanli merasakan jejak energi spiritual dari rubah agak mirip dengan energi murni dari ginseng roh 9 lengkung. Mungkinkah dia telah menemukan inkarnasi lain dari harta surgawi? Tiba-tiba, Hanli mendengar suara seorang wanita mempersilahkannya masuk untuk mengobrol. Hanli langsung waspada dan mengeluarkan pedang awan bambunya. Ada seorang wanita di situ dengan rubah awan salju di pangkuannya. Rupanya rubah itu milik wanita itu. Dia tahu basis kultivasi Hanli sebenarnya. Sebaliknya, Hanli sama sekali nggak bisa merasakan fluktuasi ki spiritual apapun dari wanita itu. Menduga wanita itu seorang senior, Hanli segera memberi hormat dan minta maaf karena telah memasuki pengasingannya. Dia juga menanyakan nama wanita itu dan hubungan apa yang dia miliki dengan 3 sekte pegunungan awan mimpi. Namun jawaban wanita itu nggak jelas. Dia berkata mereka yang telah dilupakan nggak pantas memiliki nama. Hanya sedikit orang di dunia ini yang masih mengingatnya. Hanli bertanya-tanya siapa wanita itu sebenarnya. Kultivasinya tak terduga dan mengapa dia bersembunyi di jantung pegunungan awan mimpi. Wanita itu kembali berkata bahwa kamar batu itu seluruhnya terbuat dari batu emas biru, juga disebut batu penyerap roh, bahan yang sangat langka untuk membuat artefak. Selain menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkannya, kekuatan mantra spiritual atau harta ajaib nggak efektif terhadapnya. Itu bahan terbaik untuk membangun ruang penjara. Setelah bertahun-tahun, Hanli adalah orang pertama yang dia temui. Menilai dari jejak energi spiritual di tempat itu, Hanli menduga tempat itu belum dikunjungi setidaknya ratusan tahun. Jelas umur wanita itu sangat panjang. Mungkinkah dia benar-benar penatua jiwa baru lahir? Menyadari situasi bahaya, Hanli pun pamitan. Dia memiliki tugas penting di sekte dan tidak bisa tinggal lama. Jika ada yang bisa dia bantu, selama itu nggak berbahaya, dia akan membantu. Namun dia nggak tahu cara meninggalkan tempat itu dan minta wanita itu mengajarinya. Wanita itu minta Hanli jangan terburu-buru. Dia tahu Hanli dibatasi oleh kualitas akar spiritualnya. Membentuk jiwa baru lahir pasti akan menjadi 2 kali upaya untuk setengah hasilnya. Karena Hanli dan dia bertemu, berarti mereka memiliki koneksi sebelumnya. Dia punya harta karun yang dapat membantu Hanli membentuk jiwa yang baru lahir dengan lebih sedikit usaha. Tentu aja itu nggak gratis. Pertama, Hanli harus merahasiakan tempat itu. Dan kedua, Hanli harus melakukan sesuatu untuknya. Harta karun itu adalah giok mata roh. Itu dapat membantu menstabilkan pikiran Hanli saat membentuk jiwa yang baru lahir. Untuk alasan tertentu, dia nggak bisa meninggalkan ruang batu. Apa yang perlu Hanli lakukan adalah mengirimkan suratnya kepada seseorang.